Halo semuanya, kembali lagi di podcast Miftahul TV. Belajar, mendengar, dan berkolaborasi. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat erat kaitannya dengan semangat perjuangan, kedisiplinan, dan cinta tanah air. Kita akan mengulik lebih dalam seperti apa sih perjuangan seorang anggota Paskibra, hingga nilai-nilai yang bisa kita ambil untuk kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Halo Kak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Bisa perkenalkan diri dulu, nama dan asal sekolahnya dari mana? Dan kelas berapa? Ya, sebelumnya terima kasih sudah memanggil saya di podcast kali ini. Perkenalkan, nama saya Dian Maulana Rizky dari SMK Negeri 2 Demak. Sekarang saya sedang menduduki kelas 11 dengan jurusan Teknik Otomotif. Saya juga di sana mengikuti ekstrakurikuler seperti Paskibra dan yang lainnya. Sejak kapan sih kamu mulai bergabung dengan Paskibra di sekolah? Sejak awal masuk kelas 10. Sebelum itu ada perekrutan untuk bergabung menjadi anggota Paskibra di SMK Negeri 2. Saya langsung berpartisipasi untuk mengikuti dan menjadi anggota Paskibra di situ. Itu keinginan untuk gabung itu keinginan sendiri apa diajak teman? Itu saya bergabung karena saya melihat kak kelas saya itu ikut Paskibra, jadi saya tertarik karena kedisiplinan dan tanggung jawab mereka yang begitu sangat baik. Apa yang membuat kamu tertarik ikut Paskibra dibandingkan ekstra lainnya? Untuk itu saya ikut ekstra Paskibra karena memiliki daya tarik yang tersendiri. Seperti contoh, Paskibra itu tentang kedisiplinan, terus tentang menjaga fisik, dan banyak lagi. Bagaimana perasaanmu waktu awal pertama kali daftar ikut Paskibra? Pertama kali saya daftar Paskibra itu agak tegang. Karena gimana ya, takut kan ada seleksi, takut kayak tidak lolos. Nah, jadi saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa jadi anggota Paskibra di situ. Kalau boleh tahu biasanya dilakukan berapa kali dalam seminggu dan apa saja yang dilatih selama Paskibra? Untuk di SMK Negeri 2 Paskibra itu latihannya seminggu 2 kali. Dari apa? Hari Selasa dan hari Sabtu. Nah, untuk kalau ada event lomba atau 17-an itu latihan lebih sering dilakukan, seperti hampir setiap hari. Kalau hari-hari biasa? Hari-hari biasa ya Paskibra di sana cuma latihan hari Selasa sama hari Sabtu. Kalau hari Selasa itu setelah pulang sekolah, setelah KBM selesai, dan latihan dimulai jam 15.45 sampai dengan selesai. Kalau hari Sabtu itu jam 7:30 sampai jam 2 pas. Bisa diceritakan suasana latihan lebih banyak serius atau kadang-kadang juga ada seru-serunya? Terkadang lebih banyak seriusnya. Kalau untuk kayak ya ada hiburannya juga seperti outbound dan untuk kesenangan yang lain biar tidak terlalu tegang Pak latihan di situ.
Bagaimana kamu cara membagi waktu antara pelajaran di sekolah dengan latihan paskibra? Cara membagi waktu, biasanya saya lebih memilih pelajaran di situ di SMK dulu, seperti kalau ada tugas, ada ulangan, itu saya lebih mementingkan tugas sama ulangannya. Jadi paskibra saya bisa nomor 2 kan. Jadi saya nanti tidak ketinggalan pelajaran, sama juga tidak ketinggalan ya ulangan, dan juga itu paskibra tidak ketinggalan materi di situ. Menurutmu apa hal tersulit jadi anggota paskibra? Hal tersulit ya, jika ada lomba, terus ada event apapun itu, saya berusaha semaksimal mungkin memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik biar bisa ikut lomba, mengikuti event yang akan datang. Pernah nggak kamu ngalamin merasa capek banget waktu latihan sampai hampir menyerah? Itu dulu juga pernah, waktu saya ketinggalan pelajaran pas awal-awal masuk paskibra, karena di situ saya belum bisa membagi waktu. Saya hampir menyerah di paskibra karena sudah ketinggalan banyak sekali pelajaran karena adanya event lomba. Terus saya berpikir lagi bagaimana cara agar tidak tertinggal pelajaran di mata pelajaran lainnya. Saya meminta teman saya untuk ngasih tahu tugas seperti saya saat latihan. Biasanya kalau latihan itu kalau ada lomba atau hari 17 Agustus. Nah, itu kan latihan biasanya dimulai dari pagi sampai sore. Nah, untuk tugas-tugas saya yang tertinggal itu saya minta bantuan dari teman sekelas saya untuk ngasih tahu lah apa ada tugas apa, ulangan apa, jadi saya bisa mengerjakan terlebih dahulu. Pernah nggak dimarahin sama pelatih karena kesalahan? Bisa diceritakan? Nah, kalau itu sering sekali. Sering banget? Ya, sering. Waktu apa ya, salah gerakan sedikit, salah gerakan, contoh aja seperti balik kanan, itu kan ada aturannya. Kalau balik itu kakinya harus jaraknya seberapa gitu kan. Nah, saya itu melakukannya tidak sesuai. Biasanya kan kalau balik kanan, nah itu kan jarak antar kaki kan 1 kepang. Nah, itu biasanya saya terlalu nyempit atau melebar. Nah, itu di situ saya pernah dimarahin. Terus saya juga merasa malu karena belum bisa memperbaiki. Saya berusaha semaksimal mungkin, berusaha terus latihan sendiri di rumah untuk memperbaikinya. Sampai saya alhamdulillah bisa terpilih ikut lomba karena saya sudah memenuhi kriteria untuk masuk di situ. Jadi saya sudah tidak dimarahin lagi karena kesalahan. Bagaimana respon keluarga waktu kamu ikut paskibra? Untuk keluarga ada yang senang, ada yang biasa saja. Senang itu terutama saat saya mengikuti lomba di salah satu event LKPP Sakabawana di Pati. Itu saya dan teman-teman alhamdulillah mendapatkan 1 piala. Itu juara 1 bina. Untuk yang lainnya itu keluarga saya dan keluarga pernah agak kecewa gara-gara saya tidak bisa mengikuti menjadi
Paskibra kabupaten. Waktu pertama kali kamu ikut Paskibra itu dibolehin sama keluarga nggak? Untuk itu dibolehin karena saya memilih Paskibra untuk diri saya sendiri, karena Paskibra itu tentang mendisiplinkan waktu. Jadi saya di situ bilang ke keluarga kalau Paskibra itu biar bisa disiplin. Nah, orang tua dan keluarga itu boleh mengiyakan. Dibolehin. Iya. Pernah nggak mengalami cedera waktu saat latihan? Dulu pernah, biasanya sering karena tidak melakukan pemanasan dengan baik. Sebelum latihan Paskibra biasanya di situ kita bersama-sama pemanasan terlebih dahulu. Pemanasannya pemanasan biasa, pemanasan yang seharusnya dilakukan. Jadi untuk mengurangi cedera saat latihan Paskibra. Kalau lagi down capek-capeknya, siapa sih yang paling banyak memberi kamu semangat? Yang paling banyak memberi biasanya teman-teman satu angkatan, satu Paskibra itu sama teman kelas. Terutama yang teman kelasnya itu terkadang ngasih, kalau ada tugas lain kan biasanya tertinggal, itu saya down karena capek dan tertinggal ulangan. Nah, di situ teman-teman saya yang satu kelas saya itu langsung ngasih tahu, ngasih kayak apa ya, bocoran biar saya tahu gitu. Jadi saya semangat lagi untuk mengikuti Paskibra dan tidak ketinggalan pelajaran. Terus kalau di Paskibra itu banyak sekali teman-teman yang support biar Tetap semangat. ya. Kalau boleh tahu, kakaknya ini angkatan keberapa Paskibra? Untuk sekarang saya berada di angkatan 7. Sekarang saya sedang melatih angkatan Capas, yaitu angkatan 8. Apa perasaanmu pertama kali tampil di lapangan saat upacara bendera? Untuk itu saya pertama kali tampil dulu agak merasa takut gitu, karena belum terbiasa dikelilingi banyak orang. Setelah itu saya terus menerus menjadi pemimpin upacara di situ, saya menjadi senang dan terbiasa akan hal itu. Menurutmu apa nilai penting yang kamu dapat dari ikut Paskib? Nilai-nilai penting banyak sih. Salah satunya kekeluargaan di Paskibra, karena kekeluargaan di Paskibra itu sangat erat, jadi tidak terlalu sendiri-sendiri gitulah. Jadi kalau ada apa-apa saling tolong menolong. Terus kalau ada temannya yang susah itu selalu Dibantuin. ya. Terus yang paling saya dalami sih itu tentang kedisiplinan. Menurutmu apakah ikut Paskibra membuat lebih disiplin di sekolah maupun di rumah? Ya, sebelum saya masuk Paskibra saya tidak terlalu disiplin lah, terutama biasa saja gitu. Setelah masuk Paskibra saya tahu bagaimana caranya itu mendisiplinkan waktu, terutama saat ada tugas, ada ulangan, ada latihan, ataupun apa itu, saya selalu tepat waktu, karena di situ harus disiplin dan harus tepat waktu. Apa sih latihan paling berat yang pernah kamu jalani waktu Paskib? Latihan paling berat itu saat ada event terus sama 17-an itu kan latihannya 1 hari. Nah,
waktu siang hari. Siang hari kan itu kan matahari lagi di atas. Ya. Nah, lagi di atasnya lagi panas. Nah, itu sangat berat. Tubuh itu rasanya ingin istirahat terus lah. Capek, berat gitu. Bisa diceritain rutinitas 1 kali sesi latihan, waktu latihan? Dulu saya latihan itu biasanya kita mulai pemanasan jam 7.30. Jam 7.30 itu kita semua pemanasan biasa, terus habis itu kalau sudah semua ditambahin apa ya, kayak latihan fisik, lari, push up, back up, ada banyak. Terus setelah pemanasan kita istirahat bersama, dikasih waktu sekitar 10-15 menit untuk beristirahat. Setelah beristirahat kita lanjut materi yang dikasih kakak senior. Seperti contoh awal-awal dulu waktu ikut paskibra, materi awal itu sikap sempurna, siap gerak. Nah, itu masih tergolong mudah, tapi banyak yang belum bisa. Jadi setelah latihan kita istirahat lagi untuk makan, sholat. Setelah itu kita Latihan lagi. Terkadang kita ada itu juga apa ya, refreshing diri biar tidak terlalu tegang di situ. Jadi kayak ada senang-senang, ada outbound, ada apa ya, banyak untuk menenangkan diri biar tidak terlalu tegang saat latihan paskib. Setelah itu kita berdoa pulang biasanya itu paling lambat jam 2 lebih. Paling iya 2 siang. iya jam 2. Bagian latihan mana yang paling kamu sukai? Bagian latihan saat latihan sore hari itu ya ada senangnya ada tidak, karena biasanya sore hari itu udah terasa lelah tapi juga tidak panas dan jadi semangat aja lah kalau sore hari, tidak kayak pagi hari, siang hari gitu, berbeda. Terus senangnya juga bisa bertemu teman-teman, ada banyak teman yang sefrekuensi. Menurut kamu paskibra ngajarin apa saja? Di paskibra itu tentang bukan PBB saja, yang seperti saya katakan tadi itu yang paling penting kedisiplinan, terus sama kekeluargaan itu harus erat sama satu angkatan. Jadi kalau ada apa-apa itu biar terbantu, jadi tidak kayak sendiri-sendiri gitu. Kalau ada masalah harus selesaiin bersama teman-teman, tidak sendiri, biar tidak terlalu tertutup di organisasi. Apakah disiplinmu jadi lebih baik setelah ikut paskibra? Untuk kedisiplinan saya lihat itu jauh lebih baik dari yang dulu sebelum ikut paskibra. Apakah paskibra bikin kamu lebih percaya diri? Untuk itu saya juga lebih percaya diri karena di paskibra itu harus berani memimpin anggotanya masing-masing. Nah, seperti contoh saat kita menjadi senior itu kan kita harus melatih adik bawahannya, adik yang paling bawah itu. Nah, itu juga membuat keberanian saya itu jadi tidak ragu lah untuk tidak jadi grogi atau apa gitu, terutama saat itu juga pas di upacara
upacara kan itu jadi memimpin. Nah dulu kan masih takut, masih grogi, belum terbiasa. Nah, lama kelamaan karena ada banyak teman yang mensupport sama apa ya, sama latihan yang sering dilakukan lah. Jadi kita tidak ragu untuk melakukan apapun di depan keramaian. Bagaimana peran senior dalam membimbing kalian? Untuk peran senior itu membimbing kita dalam kebaikan, kedisiplinan, dan masih banyak lagi. Terutama saat teman kita pas lagi berangkat latihan, ada salah satu teman yang tidak berangkat. Nah itu kan ada yang sakit ataupun ada yang gak izin tanpa alasan. Nah, itu senior kita tanya, ini kenapa, harus semua harus tahu. Jadi tidak ada yang tidak tahu. Itu seumpama teman kamu kenapa gak berangkat, kalau jawab tidak tahu itu ya boleh, harus tahu. Soalnya teman satu angkatan, satu keluarga, harus tahu bagaimana keadaan teman itu, kenapa tidak berangkat. Nah, jadi senior itu mengajarkan tentang kebersamaan, kedisiplinan, dan keluargaan yang sangat erat. Ada nggak senior yang paling kamu kagumi sampai kamu pingin seperti dia? Untuk itu ada, karena dia dia itu tidak takut, tidak grogi sama siapapun, dan dia itu berani kalau bilang di depan. Dulu saya sangat introvert lah, tidak berani bilang di depan keramaian, depan teman-teman, jarang sekali. Saya di situ belajar dari senior saya untuk berani meluangkan waktu yang harusnya saya lakukan. Menurut kamu, kenapa penting ada ekskul paskib di sekolah? Menurut saya sih penting karena di ekstra paskibra itu mengajarkan banyak sekali hal. Tidak seperti ekstra lainnya yang hanya tentang itu saja. Jadi di paskibra itu mengajarkan kita banyak pengalaman, terutama saat latihan gabungan sama sekolah lain itu kita memiliki banyak teman dan kita bisa menambah teman dari sekolah-sekolah lain. Apa pengalaman yang paling nggak bisa kamu lupakan di paskib? Pengalaman yang tidak pernah bisa saya lupain yaitu saat upacara 17 Agustus. Itu karena kebersamaan kita saat PBB jauh lebih berbeda saat latihan-latihan sebelumnya, terutama juga saat event itu juga sama tapi rasanya lebih jauh berbeda. Jadi saya rasa itu lebih baik event karena kebersamaan di situ lebih erat. Jadi tidak seperti saat latihan biasa. Apa harapan kamu untuk paskibra di sekolah? Harapan saya yaitu saya berharap, karena dulu saya tidak bisa atau saya gagal dalam salah satu hal, dan sekarang saya berharap untuk adik-adik capas ini yang saya latih biar bisa melebihi saya. Jadi saya berharap adik yang saya latih ini bisa lebih baik dari senior. Kalau ada adik kelas yang pengen ikut paskib,
apa pesanmu untuk adik-adik? Untuk pesan, saya bertanya terlebih dahulu, yakin kami ikut basket, terus apa motivasi ikut basket apa saja, dan sudah diizinkan orang tua dulu, karena itu harus minta izin orang tua dulu biar tidak, kalau ada apa-apa itu orang tua tahu, jadi tidak, anak itu tidak seenaknya sendiri. Gimana cara kamu menenangkan diri biar tetap tegap dan percaya diri waktu di lapangan? Untuk itu saya untuk menenangkan diri biar tidak grogi, saya itu mengatur nafas. Kan biasanya orang yang grogi, yang tidak bisa menenangkan diri kan biasanya nafasnya terlalu Sehingga tersega-sega gitu. Nah, saya menenangkan diri itu dari nafas, saya ambil perlahan-lahan biar tidak terlalu kaget. Jadi biar terbiasa, biar tidak grogi. dari semua latihan dan tugas, apa pelajaran paling penting yang kamu dapatkan? Pelajaran itu pelajaran di Paskibra apa di mata pelajaran Di biasa? Paskibra. Oh, di Paskibra. Untuk itu saya bisa melatih kedisiplinan dan bagaimana cara membagi waktu saat ada kegiatan lainnya, dan masih banyak lagi yang saya dapatkan di sini. Menurut kamu, apa arti prestasi di dunia Paskibra? Arti prestasi di dunia Paskibra. Prestasi di dunia Paskibra itu bukan hanya sekedar prestasi, karena di situ kita telah melewati banyak sekali rintangan yang telah dihadapi kita bersama teman-teman Paskibra, terutama latihan panas-panas, terus latihan sampai malam. Nah, itu kan harusnya kita kalau di hari H pas lomba atau 17-an itu kan harus berusaha semaksimal mungkin seperti saat latihan. Nah, itu kita latihan biar tidak percuma saat tampil. ya. Apa alasan terbesar kamu akhirnya mantap masuk di Paskibra? Alasan terbesar saya masuk Paskibra. Iya. Alasan itu, saya sebelum masuk saya itu melihat-lihat di sosmed, tak melihat Paskibra kok bagus, terus saya melihat kak senior, wih keren, saya pengen ikut gini, terus saya pelajari lagi tentang Paskibra itu apa saja. Nah, saya di situ pas masuk baru paham apa yang saja yang dipelajari dalam Paskibra di situ, karena berbeda sama di sosmed. Jadi pas saya masuk itu jauh lebih baik, lebih bagus dari keinginan saya. Sudah berapa kali ikut event? Untuk event saya sudah 2 kali event. Untuk event pertama saya itu ikut di LKDB Sakabawana di SMA Negeri 1 Kayen di Pati. Nah, itu saya di situ mendapatkan juara satu bina. Nah, di situ saya sangat senang karena itu event pertama kali saya dan mendapatkan, bukan saya sih, sama teman-teman. Nah, itu bisa berhasil mendapatkan apa yang diinginkan, walaupun itu tidak yang diinginkan, karena yang diinginkan lebih tinggi lagi. Terus
Untuk event kedua saya lomba di LKPP GAP. GAP itu di USM Universitas Semarang. Nah, di situ saya sudah tahu kalau saya berharap itu di situ dapat juara yang lebih baik dari LKPP kemarin. Tapi saya sudah minder karena di situ lawannya tingkat nasional. Nah, saat mulai lomba saya agak grogi karena untuk juri dan peserta yang lain itu jauh lebih hebat dari sebelumnya. Nah, untuk LKPP USM saya mendapatkan ya sama kayak di LKPP sebelumnya. Cuma di situ saya tidak mendapatkan penghargaan ataupun piala karena di USM cuma dibatasi sampai cuma sedikit, nggak sampai segitu, berbeda sama yang kemarin. Apa harapanmu setelah lulus dari SMK? Dan apakah pengalaman Paskibra punya pengaruh di situ? Untuk pengalaman Paskibra itu sangat berpengaruh. Ya tergantung setelah lulus kita mau jadi apa, itu di Paskibra sangat berpengaruh sekali karena di situ kita belajar tentang mendisiplinkan waktu. Terakhir, apa pesan motivasi kamu untuk anak muda supaya terus berprestasi khususnya lewat Paskibra? Motivasi saya untuk anak muda yang lain itu apa ya? Ikut Paskibra itu kan untuk mendisiplinkan waktu. Nah, untuk yang lainnya itu biasanya kan agak ada yang biasa saja tidak disiplin. Nah, motivasi saya yaitu jangan pernah menyerah untuk melakukan hal apapun yang belum pernah kita lakukan. Jadi itu kita harus berusaha menghadapi apa yang ada di depan terlebih dahulu, jangan menyerah terlebih dahulu, hadapi yang ada dulu. Wah, luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Dari kisahnya kita bisa belajar bahwa menjadi bagian dari Paskibra bukan hanya soal baris berbaris, tetapi juga tentang kedisiplinan, rasa tanggung jawab, kerjasama, dan tentunya kecintaan terhadap tanah air. Terima kasih untuk Kak Dian Maulana Rizky yang sudah berbagi pengalaman. Dan terima kasih juga untuk teman-teman sudah mendengarkan podcast saya kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tetap semangat, tetap bangga menjadi generasi muda Indonesia.